Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again in my channel English with Mr. D and Miss Inaya. Today's video I'm gonna share something to you. What is that? That's about macam-macam adjective in English grammar. Pemula wajib tahu nih. Well, pada video saya yang sebelumnya, saya pernah menjanjikan kepada kalian bahwasanya saya akan menjelaskan kepada kalian tentang parts of speech atau biasa disingkat dengan pancavit. P yang pertama yaitu pronoun, dan itu sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya, guys. Sekarang kita akan membahas yang A, yaitu adjective. Mulai dari pengertiannya, macam-macamnya, dan juga contoh kalimatnya. Penasaran kan? But before it, don't forget to like, share, comment, and subscribe this channel. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasi di bawah itu ya, supaya kalian selalu mendapatkan updatean terbaru dari kita. Well, don't take too long. Let's get cracking. Today I'm gonna share something to you. That's about adjective. Dan di sini Miss Inaya akan membahas tuntas apa itu adjective, serta macamnya apa aja sih. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke penjelasannya. Here we go. Yang pertama yaitu pengertian adjective. Perlu kalian ketahui bahwasannya adjective itu merupakan basic grammar. So, pemula wajib tahu nih. As all we know that adjective has meaning. That is kata sifat. Terus, kata sifat itu gimana sih, Miss? Nah, ini dia. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan ataupun menggambarkan kata benda. For example, I saw a beautiful girl yesterday. Perhatikan kata a beautiful girl, seorang gadis yang cantik. Si beautiful ini mendeskripsikan girlnya, ya kan? Gadis yang seperti apa? Ya gadis yang cantik. Jadi saya ketemu gadis yang cantik kemarin. Do you get it, guys? Sekarang kita yang kedua, yaitu macam-macam adjektif. Jadi, kata sifat itu dibagi menjadi 6 jenis di dalam bahasa Inggris. What are they? Don't worry guys, I'll explain it one by one for you. Jadi nggak perlu khawatir, Miss Inaya akan menjelaskan satu persatu dari mereka. Kita akan mengupas tuntas 6 jenis daripada kata sifat ini. So, don't skip this video. Kata sifat yang pertama yaitu demonstrative adjective, yakni kata sifat penunjuk. What? Hah? Kata sifat penunjuk? Apa itu, Miss? Tenang, saya akan jelaskan kepada kalian. Kata sifat penunjuk maksudnya adalah kata sifat yang berasal dari kata tunjuk, seperti this, that, dan juga those. Demonstrative adjective must be followed by noun. Yang pertama yaitu kata this. This artinya ini, and it is always followed by singular noun. Jadi, this artinya ini untuk benda tunggal, baik itu untuk countable noun ataupun uncountable noun. For example, this sugar, this book, this flower, this sky, this house,
This school. This field is mine. This color is pink. Demonstrative adjective yang kedua yaitu this. This artinya ini dan dia selalu diikuti oleh benda jamak atau plural noun. For example, these children, these people, these books, these pencils, and these balls. Are these balls yours? Demonstrative adjective yang ketiga yaitu that. That artinya itu. And it's always followed by singular noun. Baik itu yang countable noun ataupun yang uncountable noun. For example, that book, that bottle, that ball. That ball is very big and that color is green. Do you like it? Demonstrative adjective yang keempat yaitu those. Those artinya itu and it's always followed by plural noun. Jadi those itu bentuk jamak daripada that. Sementara this bentuk jamak daripada this. For example, those children, those people, those balls, those books, those pencils. I hear from the people that those children are very naughty. Jenis adjektif yang kedua yaitu quantitative adjective, yakni kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan jumlah barang atau jumlah benda. For example, as like much, many, a lot of, a few, a little, an, the, one, two, the second, the third, several, any, dan masih banyak yang lainnya. Sekarang kita aplikasikan ke dalam kalimat. I'm the first child in my family and I have 4 younger sisters named Ayu, Mega, Nova, and also Caca. They are so beautiful. Untuk perbedaan dan penggunaan much, many, dan juga a lot of sudah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Selain itu, penggunaan dan perbedaan a few versus a little sudah pernah saya diskusikan dan sudah pernah saya jelaskan di video saya yang terdahulu. Jenis kata sifat yang ketiga yaitu descriptive adjective, yakni kata sifat yang menggambarkan suatu benda. Dan biasanya dia digunakan di noun phrase. Tapi sekarang saya tidak akan membahas tentang noun phrase. Nanti ada waktunya sendiri saya akan membahas apa itu noun phrase dan juga adjective phrase. Descriptive adjective dibagi menjadi 8 macam. Biasanya saya singkat dengan cekisitsako untuk mempermudah kalian biar kalian lebih mudah menghafalkannya. Cekisitsako. Cekisitsako. C yang pertama yaitu character, yakni watak atau kita bisa mengatakan karakter. For example, honest, kind, naughty, dan lain sebagainya. My husband is a kind person. He likes helping another people who needs his help. Yang kedua yaitu huruf Q atau Q. Nah, apa sih singkatan daripada Q? Q adalah quality, kualitas. Jadi kualitas daripada suatu barang atau seseorang. For example, handsome, beautiful, good, smart, diligent, lazy, dan lain sebagainya. Eddie is a smart boy. He is so easy to understand something. I never explain something for twice. Yang ketiga yaitu C, singkatan dari size, yaitu ukuran. For example, small, big, tall, large, dan lain sebagainya. I wanna have a big house with a large yard, so my son can play until he is bored there.
Yang keempat yakni huruf T, singkatan daripada temperature. Temperature yakni suhu atau temperatur. For example, cold, hot, warm. Sekarang coba kita masukkan ke dalam kalimat. The weather is very cold today. Oh my god. Number 5 yaitu S, singkatan dari shape. Shape, bentuk. For example, round, triangle, circle. For example, you can see this wheel is circle. Yang keenam yaitu A, singkatan dari age, yaitu usia atau umur. For example, new, old, young, dan lain sebagainya. Don't you know that I'm still young? You can see, right? Yang ketujuh yaitu C, singkatan dari color, warna. For example, white, putih. Kemudian dark blue, berarti biru gelap. Light blue, biru terang. Atau juga seandainya kalian ingin mengatakan seperti kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan, kalian tinggal menambahkan huruf is di belakangnya. Contohnya brownish, yaitu kecoklat-coklatan. Which color do you like for ladies' prayer gown? White or navy? Yang terakhir yaitu huruf O, singkatan dari original atau asalnya dari mana. Atau kita bisa mengatakan kebangsaan gitu ya, jadi kayak dari negara mana gitu. Biasanya kata sifat ini juga bisa disebut dengan proper noun. Proper adjective maksudnya. Nah, biasanya huruf depannya harus ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. For example, Indonesian, I'm Indonesian. Jenis kata sifat yang keempat yaitu distributive adjective, yakni kata sifat yang menunjukkan orang atau benda satu demi satu dalam bagian yang terpisah. Maksudnya gimana sih, Miss? Ya intinya masing-masing gitu deh. Kata sifat ini dibagi 4 macam, yaitu ada each, either, neither, dan juga every. For example, each step has a meaning. Jenis kata sifat yang kelima yaitu possessive adjective, yakni kata sifat kepemilikan. Ingat, kata sifat ini harus diikuti oleh noun di belakangnya. Possessive adjective itu ada 3 ya guys. Yang pertama, dia menggunakan kata ganti seperti my, your, our, their, his, her, kemudian its. For example, my book, your book, her book, gitu. Yang kedua, dia menggunakan nama orang. Nah, aturannya kayak gimana, Miss? Jadi setelah nama orang tersebut dikasih koma atas S, kecuali jika akhiran dari nama tersebut berakhiran huruf S atau Z, maka tidak perlu dikasih huruf S lagi di belakangnya, cukup koma atas aja. For example, Miss Inayas book, Miss Inayas, jadi Inayah koma atas S. Beda lagi dengan Mr. Dimas. Nah, Mr. Dimas kan huruf belakangnya S, jadi cukup dikasih koma atas doang, nggak perlu dikasih huruf S lagi. Jadi Mr. Dimas book gitu. Do you get it, guys? Yang ketiga menggunakan kata of. For example, the students of this school, murid-murid dari sekolah ini. Nomor 6, jenis kata sifat yang terakhir, yaitu interrogative adjective,
yakni kata sifat yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Ingat ya, jadi interrogative adjective ini dia selalu diikuti oleh noun. For example, what book? Which color? Kemudian, whose car? For example, whose ball is this? This is Abby's ball. Well, itu tadi penjelasan saya tentang macam-macam adjective atau macam-macam kata sifat di dalam bahasa Inggris. If you have question, you can ask me in comment. Or if you wanna request about the material, just ask me in comment also. I'll reply it and inshallah I'll make it for you. But before it, don't forget to like, share, comment, and subscribe this channel. Now the time for me to say bye-bye guys. And see you in the next video. Bye bye. Bye bye.